Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai Masjid Agung Demak, seri tugas siswa, destinasi wisata, Aulia Nur Akikah, SMK Negeri 4 Samarinda, tahun pelajaran 2022-2023. Peta konsep Masjid Agung Demak. Latar belakang, letak geografis, tokoh penyebar Islam, pengurus masjid, program unggulan masjid, dan dampak keberadaan masjid. Latar belakang, Raden Patah atau Sunan Patah adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Demak. Pada masa Raden Patah, dibangun Masjid Agung Demak sebagai sarana dakwah para ulama. Latar belakang, pembangunan Masjid Agung Demak tak lepas dari campur tangan para wali songo. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 dan tetap berdiri kokoh hingga kini, meskipun kerajaan Islam Demak sudah runtuh. Melansir situs Cagar Budaya Kemendikbud, berita mengenai tahun pembangunan Masjid Agung Demak dapat dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak 1462 dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak tahun 1478 Masehi. Hal ini terjadi pada waktu Majapahit jatuh ke tangan Prabu Giriwardana dari Kediri atau tahun 1512 Masehi. Diceritakan pada waktu itu para wali menyarankan Raden Patah untuk melanjutkan pembangunan masjid yang sempat terhenti akibat penyerangannya terhadap pasukan Girinda Wardana. Raden Patah pun menerima saran tersebut dan melanjutkan pembangunan Masjid Kadipaten Demak dan menunda merebut tahta Majapahit. Melansir situs Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, dalam pembangunan masjid tersebut, Raden Patah dan Wali Songo memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala Mehmet yang bermakna sirna ilang kertaning bumi, banyaknya kemakmuran di dunia. Secara filosofis, bulus tersebut menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yakni 1401 Saka. Tahun Saka merupakan tahun yang berasal dari India dan baru dimulai pada tahun 78 Masehi. Angka 1401 diperoleh dari bagian atas kepala yang bermakna 1, 4 kaki bulus yang bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus yang bermakna 1. Hewan ini tergambar dalam berbagai ornamen di dinding Masjid Agung Demak. Dalam buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak yang ditulis oleh Fairuz Sabik disebutkan, Masjid Agung Demak menjadi ciri khas Masjid Nusantara. Masjid ini menjadi model percontohan bagi masjid-masjid pada abad ke-16 dan 17 di Pulau Jawa. Masjid ini memiliki beberapa bangunan, yakni bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut Saka Guru. Salah satu dari tiang utama tersebut konon berasal dari serpihan-serpihan kayu sehingga dinamakan Saka Tatal. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut Saka Majapahit. Atap limas masjid terdiri 3 bagian yang menggambarkan iman, Islam, ihsan. Di masjid ini juga terdapat pintu bledek mengandung candra sengkala yang dapat dibaca Naga Mulat Salira Wani dengan makna tahun 1388 Saka. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Sultan Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat Masjid Agung Demak. Letak geografis, lokasi masjid berada di pusat kota Demak yang berjarak kurang lebih 26 km dari kota Semarang, kurang lebih 25 km dari Kabupaten Kudus, dan kurang lebih 35 km dari Kabupaten Jepara. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tokoh penyebar Islam. Kerajaan Demak bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam. Sebagai pusat penyebaran Islam, Kerajaan Demak memiliki Masjid Agung Demak. Di dalam Babat Demak diceritakan bahwa sebelum Kesultanan Demak berdiri di daerah Gelagahwangi pada tahun 1479 telah berdiri Masjid Agung Demak. Masjid yang dibangun dengan dukungan Wali Songo ini merupakan pusat peribadatan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, Masjid Agung Demak berperan sebagai jantung penyebaran Islam dan penanaman akidah Islam bagi masyarakat Demak. Masjid Agung Demak yang masih berdiri hingga saat ini
dapat dikatakan sebagai fondasi awal bagi penyebaran Islam di Jawa, karena merupakan tempat berkumpulnya para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Di masjid ini pula, umat Islam di Jawa dapat mengadakan hubungan dengan pusat-pusat Islam internasional di luar negeri, salah satunya Turki Utsmani. Berikut adalah susunan kepengurusan Masjid Agung Demak periode 2019-2023. Program unggulan masjid. Kegiatan bulanan yakni pengajian Al-Hikmah dan Ahbul Mustafa atau Istighosah. Kegiatan Al-Hikmah ataupun Istighosah ini dihadiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya dari Kota Demak, namun juga dari luar Kota Demak ikut menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan harian lainnya adalah pengajian rutinan Kitab Kuning, khusus remaja dan ibu-ibu. Untuk remaja pagi jam 7 sampai jam 12, ibu-ibu siang pada jam 13 sampai jam 15. Semua kegiatan sudah terorganisir dengan baik dan yang mengisi acara tersebut berbeda-beda narasumbernya, tergantung jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak takmir masjid. Kegiatan pekanan adalah sholat Jumat. Imam yang mengisi pun berbeda-beda, tergantung jadwal yang sudah ditetapkan oleh pengurus masjid. Salat Jumat dihadiri oleh pengurus masjid, pengunjung ziarah, dan warga sekitar masjid. Pada hari Jumat Kliwon, pintu makam Raden Patah dibuka untuk umum, siapapun boleh masuk tanpa terkecuali dan dijaga ketat oleh pihak pengurus masjid atau takmir masjid. Kegiatan yang paling banyak diikuti oleh masyarakat pada umumnya adalah kegiatan pengajian Haul Raden Patah yang diselenggarakan 1 tahun sekali. Selain itu, ada kegiatan Istighosah yang bertujuan memberikan arahan kepada para pengunjung pada umumnya. Ini dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang namun memiliki tujuan yang lain yang melenceng dari ajaran Islam. Ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan agar para pengunjung tidak salah mengartikan makam Raden Patah. Acara Istighosah ini dilakukan di sekitaran makam Raden Patah dan diikuti dari berbagai kalangan masyarakat yang datang, baik dari dalam Kota Demak ataupun dari luar Kota Demak. Dari segi kegiatan sosial, Masjid Agung Demak pernah melakukan kegiatan antara lain sunatan massal, pernikahan massal, dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Sedangkan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari kotak amal harian, kotak amal Jumat, kotak amal Idul Fitri dan Idul Adha, serta pemasukan dari para penziarah yang datang ke makam Raden Patah. Dampak masjid bagi masyarakat sekitar. Keberadaan Masjid Demak bagi masyarakat sekitar adalah meningkatnya perekonomian karena banyaknya orang yang berkunjung menjadi potensi berkembangnya ekonomi bagi masyarakat. Dampak berikutnya adalah menambah wawasan sejarah masyarakat. Pada masa lampau, keberadaan Masjid Demak menjadi pusat penyebaran Islam bagi kerajaan pertama di Pulau Jawa ini. Dampak lainnya adalah masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan hingga saat ini. Berikut adalah sumber rujukan yang digunakan. Terima kasih telah menyaksikan Masjid Agung Demak. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Sampai jumpa dalam bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.